alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam yaitu habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita umatnya kelak di yaumil akhir mendapat syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Dr. Yudi Wahyudi SPI MSI yang sudah berkenan hadir, dan yang saya hormati pula rekan-rekan anggota Himarida yang sudah hadir untuk menyempatkan waktunya dalam kajian hari ini yang dengan berjudul temanya mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar dengan kebaikan di bulan Ramadan. Baik, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan kalam ilahi dan doa, acara yang ketiga sambutan ketua Himarida, acara yang ketiga yaitu acara inti, kajian yang akan dibawakan oleh Dr. Yudi Wahyudi SPI MSI, acara yang keempat penutup dan doa. Baik, untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang pertama sudah kita buka atau sudah kita laksanakan, meningkat ke acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Husna Ilja Diana. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada saudari Husnail Jadiana yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi membawa keberkahan dalam acara ini. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Himarida, yaitu kepada Kak Muhammad Taufik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya mohon maaf Kak, suaranya tidak terdengar.
Belum ada, Kak. Belum terdengar suaranya. Nggak ada suaranya ya? Iya, Pak. Ini Kak Taufiknya nggak ada suaranya dari tadi. Boleh mungkin digantiin sama Farid wakilnya. Apa berkenan buat Kak Taufik digantikan oleh dengan Kak Farid untuk sambutannya, Kak? Sebelumnya. Tes, tes. Ada suaranya nggak? Sudah ada, Kak. Ya, hilang lagi, Kak. Maaf. Nggak, nggak usah pakai ini, earphone. Kayaknya nggak pakai handsfree deh. Earphone-nya keluarin aja. Tes. Ada Nah, suaranya nggak? Nah, Ada. ada, Kak. Saya ulangi, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah, Faya ibadallah, qallallahu ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Dr. Ridhi Wahyudin, yang saya banggakan teman-teman Himarida yang telah hadir. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan salah satu agenda daripada divisi kerohanian, yaitu mengadakan sebuah agenda kajian di bulan Ramadan yang mana bertemakan tentang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar dengan kebaikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan menyusung tema tersebut,
kita mendapatkan manfaat sebagaimana yang telah tercantum dalam tema, yaitu mendapatkan kemuliaan, di mana kemuliaan salah satunya bisa didapatkan dengan cara melakukan kebaikan, apalagi di bulan yang baik, di bulan yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan acara ini bisa dijadikan motoritas ataupun bisa dijadikan motivasi kita untuk lebih menambah kebaikan di bulan yang baik ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Himarida yaitu Pak Muhammad Taufik yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, tibalah kita kepada acara puncak atau acara inti, yaitu kajian online Ramadan dengan tema mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar dengan kebaikan di bulan Ramadan yang dipandu oleh Dr. Yudi Wahyudi, SPMSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama dan paling utama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, atas berkahnya, atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala menurunkan semua kasih sayangnya kepada kita sehingga kita bisa hadir di insyaallah majelis virtual ini, dan semoga majelis virtual ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan kita mendapatkan kebahagiaan salah satunya karena pada malam ini adalah salah satu yang diriwayatkan bisa menjadi salah satu malam Lailatul Qadar, munculnya malam Lailatul Qadar insyaallah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana Karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas semua wasilah yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada kita sehingga kita keluar dari yang namanya kegelapan menuju jalan terang benderang insyaallah, seperti yang disampaikan di dalam ayat suci Al-Qur'an, minadz zulumati ilan nur, ya. Itu adalah sebuah keniscayaan kepada kita semua bahwa kita menjadi bagian dari umatnya Rasulullah SAW. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak insya Allah. Anak-anakku sekalian, hari ini kita hadir di majelis virtual ini untuk membahas sebuah tema yang disampaikan, diinginkan oleh anak-anakku sekalian, yaitu mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar melalui kebaikan di bulan Ramadan. Anakku sekalian, mari kita coba untuk berkaca kembali, kilas balik apa sebetulnya bulan Ramadan. Tadi di awal pertemuan, Qari'ah menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Yang dinyatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
ini nyata, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa tugas kita, kewajiban kita melaksanakan saum di bulan Ramadan merupakan kewajiban yang bukan hanya diturunkan kepada kita, bukan diwajibkan hanya kepada kita saat ini, bukan diturunkan hanya kepada umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi melainkan telah diturunkan atau telah diwajibkan kepada semua umat sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bahwa kewajiban ini merupakan estafet sebetulnya, dan menandakan bahwa Islam telah hadir sejak lama, sejak dahulu kala, sejak zaman Nabi Adam diciptakan, ya, kemudian diturunkan ke muka bumi bersama Ibu Hawa, lalu kemudian berkembang biak sehingga kemudian sampai kepada baginda Rasulullah SAW dan risalahnya sampai kepada kita. Nah, tentu saja bukan tidak ada maksud diturunkannya kewajiban kita untuk mendapatkan kemuliaan ataupun menjalankan aktivitas ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mohon maaf, bukan ibadah puasa tapi ibadah saum di bulan Ramadan ini. Tentu saja ini merupakan agenda besar. Karena di akhir dalam surat Al-Baqarah 183 itu disampaikan la'allakum tattaqun. Jadi tidak lain dan tak bukan adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Ketika menjadi orang yang bertakwa, maka tentu saja salah satu kuncinya sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yaitu kata Allah di dalam surahnya saya lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, dua konteks ini, beribadah dan ketakwaan, tentu saja merupakan salah satu momentum yang sangat luar biasa perlu dihadirkan kepada kita di bulan Ramadan ini. Karena pada bulan Ramadan, semua hal ibadah, bentuk ibadah, itu dilipat gandakan pahalanya. Bahkan orang yang melakukan pergi ke tanah suci untuk melakukan umroh, itu disamakan dengan momentum ibadah yang sama dengan ketika pada saat bulan haji. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini adalah sebuah keniscayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah karunia yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Artinya apa? Bahwa ibadah yang kita harus lakukan itu adalah betul-betul sesungguhnya ibadah yang menuju kepada ketakwaan, anakku sekalian. Saya akan coba kita sedikit kupas gitu ya terkait dengan takwa ini, dan ini selalu menjadi salah satu bahan saya untuk senantiasa disampaikan kepada halayak begitu ya, kepada publik, kepada orang-orang yang memang dekat menjadi sahabat saya. Kalian adalah sahabat saya, walaupun kalian masih muda 20 tahunan, saya sudah menjelang 50 tahun, kalian sahabat saya, seperti baginda Rasulullah SAW menyampaikan sahabatnya Rasulullah itu dari mulai yang kecil sampai dengan yang lebih tua dari baginda Rasulullah SAW. Artinya apa? Yang semasa hidupnya itu sejaman dengan baginda Rasulullah SAW. Maka kalian adalah sejaman dengan saya hari ini, maka kalian adalah salah satu sahabat saya. Maka kemudian ketika saya bertemu dengan sahabat saya juga sama-sama kita coba mengingatkan bagaimana itu takwa. Anakku sekalian, takwa ini ya, kalau kita bicara terkait dengan huruf, jumlahnya itu ada 4. Yang pertama yaitu huruf ta. Yang kedua huruf op. Yang ketiga huruf waw. Yang keempat huruf ya. Mari kita kupas. Yang pertama, tak di sini adalah tawadu. Ya, taknya itu adalah tawadu. Maka kemudian kita mencoba, anakku sekalian, menjadi pribadi yang selalu tawadu.
Nah, konteks tawadu ini pasti dia punya akronim, ya, punya punya kebalikan. Berarti apa? Kebalikannya sombong. Ya. Tawadu kebalikannya sombong. Maka mari kita lihat apa yang dimaksud dengan sombong. Sombong itu adalah orang yang merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Orang yang merasa dirinya lebih pintar dari orang lain. Orang yang merasa dirinya lebih solih daripada orang lain. Orang yang merasa lebih cantik, lebih ganteng, lebih tinggi, lebih derajatnya lebih besar dibandingkan yang lain. Itu adalah orang yang udzub. Ya, sombong itu yang pertama adalah dia ujub. Kemudian yang kedua, anakku sekalian, sombong itu adalah orang yang ria. Ya, orang yang ria. Orang yang selalu ingin berbuat sesuatu itu hanya untuk dilihat kebaikannya. Hanya ingin dilihat, direken kalau bahasa Sundana, ya, direken atau dikiaskan sebagai seorang yang baik di mata orang lain, hanya untuk mengejar prestis dunia. Nah, itu adalah orang ria. Jadi dia lakukan itu, dia lakukan kebajikan itu bukan karena Allah, tetapi karena ingin mendapatkan pujian. Naudzubillah min dzalik. Anakku sekalian, ketika kita ingin mendapatkan pujian dari manusia, sesungguhnya dia hanya bisa mengangkat sampai sebatas tangan itu sampai di atas. Begini saja. Kalaupun dia naik setangga sejauh mana dia mengangkat. Tapi pujian ketika didapatkan dari pujian dari Allah, ya, maka seapapun bentuknya Allah akan berikan. Bahkan Allahumma malikal mulki tuti mulka man tasya. Jadi Allah akan memberikan kerajaan kepada orang-orang yang memang betul-betul diminatinya, dikehendakinya. Ya, dan salah satunya adalah orang yang tawadu insyaallah. Ya. Jadi artinya sekali lagi tawadu ini kebalikan dari sombong. Sombong adalah orang yang pertama dia merasa dirinya lebih daripada orang lain, yaitu udzub. Lalu kemudian yang kedua dia ria. Dia ingin melakukan sebuah kebaikan hanya untuk mendapatkan penghargaan, prestis dari orang lain, prestis dari manusia yang fana. Lalu yang terakhir, anakku sekalian, sombong itu adalah orang yang selalu menggampangkan segala sesuatu. Menggampangkan, memudahkan, menganggap enteng segala sesuatu. Ya, menganggap enteng hal-hal yang seharusnya menjadi perlunya kehati-hatian, anakku sekalian. Contoh besar adalah ketika seorang penyelam. Kalian tahu penyelam? Penyelam itu untuk bisa dia itu sampai ke dasar laut, maka dia harus menggunakan apa? Menggunakan alat selam. Selain alat selam, tentu saja dia juga harus menggunakan bantuan, nah kan snorkeling begitu ya. Bantuan apa? Oksigen. Dalam hal ini nitrogen sebetulnya yang dimurnikan. Barulah dia sampai ke bawah. Nah, kadang-kadang anakku sekalian, ketika orang menyatakan, oh tidak apa-apa kok, kita menyelam mampu, insya Allah tidak akan masuk tuh ke dalam mulut. Masya Allah, innalillah. Ini gampang, menggampangkan, memudahkan. Padahal tidak demikian, anakku sekalian. Ketika kita saum, anakku sekalian, kita harus tahu ada 5 komponen, yang betul-betul harus dihati-hati. Ketika menyelam, ada istilah begini, ketika bersaum, maka bila mana ada salah satu benda ataupun air misalnya atau makanan masuk ke dalam 5 lubang, ini menurut beberapa ulama yang disampaikan salah satunya oleh Buya Yahya, ada 5. Yang pertama, betul, dia bisa menjaga mulut.
Artinya dia tidak masuk mulut. Ya. Betul, dia tidak bisa masuk hidung. Ya, tidak bisa masuk hidung tuh. Ketika dia pakai alat selam, dia tutup tuh. Memang betul air itu tidak akan masuk mulut, dan juga hidung juga tidak akan masuk. Tetapi ketika dia harus buka, itu juga akan nampak kemungkinan terkena itu pasti ada begitu. Berikutnya anakku sekalian, bukan hanya mulut, bukan hanya hidung. Yang tiga lainnya adalah telinga. Pertanyaannya, ketika menyelam, apakah yakin tidak ada air yang masuk ke dalam telinga? Ada Pak, pasti ada. Wallahualam bishawab. Kita juga nggak tahu ya. Tapi kita tidak bisa memastikan segala sesuatu yang belum pasti. Ya, makanya ini penting untuk kita semua mengetahui ini sebagai salah satu bagian. Lalu kemudian selain mulut, hidung, kemudian telinga, kemudian dubur. Dubur dan mohon maaf, faraj ya, yang di depan begitu ya. Itu dua hal yang di bawah ini, yakin tidak? Apalagi pada saat kentut misalnya di dalam air gitu. Ketika kentut dia akan nyedot kembali tuh. Dan yang disedot itu Masya Allah, itu bisa jajah air dan sebagainya. Makanya kenapa para ulama, terutama di mazhab Syafi'iyah, ini sangat hati-hati terkait dengan ini. Ya, dia tidak akan mungkin untuk melakukan penyelaman pada saat di bulan Ramadan. Anakku sekalian, ini salah satu contoh saja bagaimana kita mengedepankan yang namanya sombong itu ada 3. Yang pertama ujub, yang kedua ria, yang ketiga adalah takabur. Ya, dia takabur itu menggampangkan sesuatu itu takabur. Gampang itu, nggak akan masuk, pasti begini, takabur itu. Memastikan segala sesuatu yang bukan haknya untuk memastikan. Nah, itu sombong. Tawadu adalah mengerem tuh yang namanya sombong. Ya. Jadi artinya apa? Jangan sampai kita masuk penyakit ujub. Tahan. Di atas langit pasti ada langit, anakku sekalian. Ya. Di bawah laut yang terdalam ada yang paling dalam lagi. Kalian tahu bahwa laut di dunia yang paling dalam di mana? Kalau orang perikanan mestinya tahu. Di mana? Di Palung Mariana, Pak. Palung Mariana. Taufik, betul. Berarti antum membaca tulisan saya gitu kan. Di dalam beberapa ini kan materi kan nanti saya selalu sampaikan kan. Lalu kemudian yang kedua, yang di Indonesia di mana yang paling dalam? Itu ada di Laut Banda, anakku sekalian. Kalau di Mariana itu sampai 11 km, di Laut Banda itu sampai 6.000 km, itu paling dalam. Oke, itu tadi terkait dengan tawadu. Maka kita harus memanage kita semua untuk menjadi orang yang bertakwa itu ketawadu begitu. Nanti kita akan sampai bagaimana korelasinya kepada berbuat kebaikan ya. Lalu kemudian yang kopnya itu adalah qanaah, anakku sekalian. Ya, ketika kita qanaah merasa cukup. Kalau bahasa kita berdoa kan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagiku Allah sebagai representasi, wakilku. Ya kan? Ini kenapa seperti itu? Cukuplah Allah sebagai penolongku. Maka qanaah ini, anakku sekalian, kecukupan ini bisa banyak, bisa macam-macam. Ya. Contoh besarnya adalah Allah akan cukupkan yang namanya urusan masing-masing. Allah cukupkan rezekinya masing-masing. Di Al-Quran disebutkan, ada kaya, pasti ada miskin. Apa iya? Nggak begitu. Ada yang sehat, ada yang sakit. Ada tua, ada muda. Ada kematian, ada kehidupan, ada kematian. Nah, ada kekayaan, pasti ada Kemiskinan. Nah, itu yang tidak di dalam Al-Quran tidak ada tuh kemiskinan. Yang ada kecukupan, anakku sekalian. Allah cukupkan orang yang miskin menurut kita, itu bahasa
Bahasa orang Indonesia bahasa orang manusia, bahasa seorang hamba miskin itu. Coba kalau kita lihat, orang yang kaya tapi dia tidak bisa melihat. Kaya nggak? Terus mau nggak kira-kira orang yang miskin menurut kita ditukar tuh matanya dengan sekian banyak kekayaan itu? Saya tanya sama kalian, misalnya Taufik nih. Taufik sebagai ketua Himarida, mau ditukar matanya dengan kekayaan? Enggak mau, Bapak. Naudzubillah min dzalik. Karena dengan mata kita bisa bersyukur, dengan mata kita bisa membaca, dengan mata kita bisa ikra. Ikra terhadap apa? Terhadap alam semesta, terhadap Al-Quran, terhadap referensi yang kita baca misalnya dalam konteks keilmuan, baik keilmuan agama maupun keilmuan umum. Ya, ini anakku sekalian, tidak ada pernah Allah bilang di dalam Al-Quran itu setelah kekayaan pasti ada kemiskinan, enggak. Ada kekayaan, ada kecukupan. Nah, disitulah dicukupkan. Bagi kita, yakinlah anakku sekalian, ketika kita merasa cukup, maka merasa cukup karena Allah begitu ya, maka Allah akan cukupkan. Bahasanya begini, tadi saya sudah sebutkan, ketika kita meminta, kita diangkat, ya derajatnya oleh manusia itu hanya sampai batas tangannya bisa sampai begini saja nih, ya hanya sampai sekitar 30 cm dari kepala, ya itu manusia, ya artinya apa? Kalau kita mau mengangkat nilai tanda kutip begitu ya, nilai kita, nilai ujian misalnya, nilai tugas, nilai apapun segala macam, kalau karena berharap kepada dosen itu tidak benar. Ya, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, dosen itu hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kalau kalian harus pinta itu bukan ke dosennya, tapi kepada yang punya hati dosen. Ya, mintalah kepada Allah. Ya mukallibal qulub. Wahai zat yang menggenggam hati manusia. Kalau bahasanya kita sabit qalbi ala dinik. Ya, selamatkanlah hatiku di dalam agamamu. Maka kemudian ketika kita meminta juga untuk mendapatkan kebaikan lagi ya, balik sekarang kebaikan dalam konteks apa? Kebaikan nilai. Karena nilai sesungguhnya anakku sekalian, bagi saya sendiri sebagai seorang dosen, ya, nilai itu bukan hanya nilai berbasis kepada pengetahuan. Ya. Tapi yang paling penting juga adalah akhlak. Ya, jadi bukan hanya saya kasih nilainya 3 biasanya. Pertama berbasis pengetahuan itu sendiri, yang kedua berbasis kepada keterampilan, yang paling besar itu sebetulnya berbasis akhlak. Nah, ketika kemudian anakku sekalian kita bicara terkait dengan akhlak ini, maka bagaimana kita membuat akhlak kita ini mengacu pada akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting, tuh. Maka bagi saya nilai itu bismillahirrahmanirrahim mudah. Kalian mau dapat berapa? Ya, tapi jalankan porsi kalian sebagai mahasiswa dengan baik dan benar. Ya, baik dan benar tentu punya ukuran anakku sekalian. Nah, tentu saja bahasanya adalah beradab. Beradablah sebagai anak kepada bapaknya. Ya, anak kepada temannya, anak kepada orang tuanya dan sebagainya. Ya, beradab. Adab terhadap ilmu dan sebagainya. Ini qanaah anakku sekalian. Kemudian yang ketiga, wow-nya itu adalah waro. Ya, waro, prinsip kehati-hatian. Takwa itu sekali lagi pertama taknya itu adalah tawadu, qafnya itu qanaah, wa-nya adalah waro. Maka ketika kita berkaitan dengan sifat waro ini, anakku sekalian, waro ini insya Allah akan membuat jalan kalian selalu lurus tuh di dalam kebaikan insya Allah. Ya, karena kalian mempunyai proses kehati-hatian. Hati-hati sekali.
berbicara hati-hati, takut membuat, kalau bahasa Sundanya tuh ngarahetkeun hate, ya, membuat hati orang lain sedih misalnya, ya. Itu melukai hati gitu. Berbicara dengan adab, ya. Berbicara dengan sesama, dengan kasih sayang dan sebagainya. Berbicara dengan ma'ruf. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak mengenakan. Saya juga berusaha untuk bukan berarti saya sampaikan ini saya sempurna, tidak, anakku sekalian. Manusia, apalagi saya gitu ya, sifatnya itu adalah sifat banyak dosa. Aku yakin banyak dosa. Tapi bagaimana kemudian di bulan Ramadan ini, anakku sekalian, 10 hari kemarin kan di bulan Ramadan itu dibagi 3 ya. Satu adalah 10 hari pertama adalah bulan rahmat Allah, berkah turun, Masya Allah, la quwata illa billah. Lalu 10 hari kedua masuk magfirah, bulannya magfirah, Allah ampunkan setiap orang yang mempunyai menjalankan aktivitas saum di bulan Ramadan dengan baik, ya, dengan diminta ataupun tidak diminta, insya Allah, ya. Pastinya kalau tidak meminta, kita juga masuk kategori sombong tuh, karena kata Allah, udhuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan. Berarti orang yang tidak berdoa itu orang yang sombong, anakku sekalian. Ya, hati-hati, ya. Nah, waro ini sangat luar biasa, ya. Itu akan membuat perjalanan kita pada masa-masa yang baik saja, insya Allah. Nah, takwa, yaknya itu adalah yakin, anakku sekalian. Kita harus punya keyakinan bahwa Allah akan menolong kita, bahwa semua yang dilakukan oleh kita ini akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Itu harus kita punya keyakinan. Kalau kita kurang yakin, bagaimana caranya kita harus yakin begitu? Kalau kurang yakin berarti kita harus evaluasi tuh. Apakah kegiatan kita, apakah apa yang kita lakukan itu penuh dengan maslahat? Kalau kita kurang yakin, ada sesuatu, anakku sekalian. Sesuatu yang menyebabkan kekurang yakinan itu adalah ada sesuatu yang mudarat di situ. Cara kitanya sangat mudah, anakku sekalian. Mudahnya tuh dalam konteks kita, kalau bahasa orang ulama itu ada basyirah. Semua orang punya basyirahnya masing-masing. Kalau bahasa kita kerennya bukan bahasa keren. Bahasa kitanya ada intuisi atau prasangka atau intuitif begitu ya, perasaan. Ini, tapi kalau kita perasaannya, kacamata kita itu hanya berdasarkan kacamata biasa. Tapi kalau para ulama kan kacamatanya kacamata dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibuka begitu. Tidak ada hijab. Kalau kita masih ada hijab tuh. Siapa tahu apa yang ada dilakukan oleh kita menurut kita baik, belum tentu di mata orang lain baik, apalagi di mata Allah. Menurut orang lain saja apa yang dilakukan baik oleh kita, itu belum tentu baik, apalagi di mata Allah. Tetapi kalau kita yakin bahwa yang dilakukan oleh kita adalah kebaikan, niscaya insya Allah itu, apalagi kalau kita jalankannya dalam untuk karena Allah, maka Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, anakku sekalian, saya kupas dulu takwa dulu ya. Tawadu, tawadu, qanaah, waro, dan yakin. Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, itu takwa. Kita coba kupas satu persatu itu. Itu banyak, itu akhlak dan sebagainya. Dan ketika sampai kepada yakin, maka itu adalah konteksnya pastinya ilahiyah. Bahwa kita tauhid, Allah lah yang melakukan semuanya, Allah yang membuat skenario. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah yang membuat skenario, dan skenario terbaik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita nggak usah khawatir. Ya, kita hanya diminta untuk berdoa, berusaha, dan juga berikhtiar. Nah, dalam konteks doa, usaha, dan ikhtiar ini, anakku sekalian, masuk kita kepada bagaimana kemudian kita mencari kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Nah, kita kupas dulu sedikit begitu ya. Apa sih sebetulnya dengan Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar yaitu malam yang mulia. Ya, malam yang mulia. Kenapa dibilang malam yang mulia? Masya Allah. Wah, itu hampir sama ekuivalen dengan bulan suci Ramadan kan? Kenapa bulan suci Ramadan disebut bulan yang suci, bulan yang mulia? Karena di dalamnya ada kalam ilahi yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Diturunkannya melalui siapa? Melalui Ruhul Kudus. Ya, kudus di sini berarti kan suci tuh, makhluk yang suci, yaitu malaikat Jibril. Kepada siapa diturunkannya? Kepada orang yang suci. Siapa yang orang yang suci? Yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anakku sekalian, hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya sudah disucikan. Ya. Bahkan hatinya disucikan, dibelah begitu ketika beliau masih berumur sekitar 6 tahunan gitu ya, dibelah untuk kemudian disucikan. Ya, disucikan, maka kesuciannya sangat luar biasa. Kenapa kemudian salah satu contoh yang lain adalah kesucian baginda Rasulullah SAW dinyatakan dalam hal ini. Ketika kalian bermimpi tentang aku, niscaya betul engkau bertemu denganku. Itu sebuah pernyataan langsung dari baginda Rasulullah SAW. Karena kenapa? Kalau bahasa kita, apalagi orang Sunda, kan kita punya pemikiran ada godam atau khorin tuh ya. Orang yang kalau lahir itu kita lahir, yang pendampingnya lahir juga tuh. Khorinnya katanya lahir begitu. Nah, tapi khorinnya atau adu godamnya, baginda Rasulullah sudah disucikan, tidak ada. Jadi apapun yang dilihat oleh kita di alam dunia ini, ketika kita melihat baginda Rasulullah SAW, beliau kita lihat sebenarnya. Ya, tadi sudah disampaikan di bulan ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kata Allah, bahwa turunnya ini karena apa? Di bulan ini turun kitab suci dan itu menjadi pembeda. Dan di malam ini di dalam surat Al-Fajr gitu ya, bahwa di situ a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Masya Allah, la quwata illa billah. Anakku sekalian, di dalam bulan suci ya, turun Al-Quran, di mana di situ ada satu malam. Di mana satu malam ini disebutnya malam Lailatul Qadar. Kenapa dibilang malam Lailatul Qadar? Disebutkan di situ, yaitu malam yang ketika kita beribadah sama dengan ibadah selama 1000 bulan. Masya Allah, la quwata illa billah. Pertanyaan saya, anakku sekalian, sampai nggak kita 1000 bulan? Yuk kita hitung ya. 1000 dibagi 12 berapa? Berapa? 80 lebih ya. 80 lebih. 80 apa? 80 tahun, nak. Kalian bisa bayangkan, manusia mana, baginda Rasulullah SAW saja umurnya 63 tahun. Ya. Nah, sekarang saya tanya, kalian umur berapa tahun? 20 tahun. 22, Pak. Oke, 22. Artinya ketika kalian mendapatkan malam Lailatul Qadar ini dengan umur 80 tahun, Masya Allah, selama umur itu kebaikan. Ibadah dalam bentuk ibadah, Masya Allah. Itu direkennya seperti itu, nak. Diganjarnya oleh Allah seperti itu. Maka kemudian rugi bagi kita semua ketika tidak bisa mengambil kesempatan ini.
Ya, rugi bagi kita tidak mengambil kesempatan ini. Tadi saya sudah sampaikan, ya, 80 tahun, 1000 bulan, nak, 80 tahun. Kita nyampe nggak? Belum tentu kita nyampe. Saya sudah pasti belum tentu nyampe nih. Kalau umur saya sekarang 48 tahun, tambah 80 berapa tahun saya di rumah masalah. Belum tentu nyampe. Ya. Maka kemudian anakku sekalian, banyak hal-hal yang kemudian apa jalannya? Apa yang harus kita lakukan? Dan itu harus diusahakan. Usaha itu urusan kita, anakku sekalian. Ya. Usahanya bentuknya apa? Kebaikan. Kebajikan. Semua hal yang baik di dunia ini ketika dilaksanakan pada malam, batasnya cuma sebentar, anakku sekalian. Batasnya hanya sebentar. Ya, hanya sebentar. Di malam hari hanya sampai dengan fajar. Maka kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut? Laksanakan pekerjaan-pekerjaan baik, urusan-urusan kebaikan. Salah satu yang paling utama adalah salah satunya membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, anakku sekalian, setiap hurufnya itu akan menjadi pemberi syafaat kepada kita semua. Bayangkan, ada berapa huruf yang ketika kita baca. Tadi Qori membuat bacaan sampai dengan 3 ayat. Ya, Taufik 1 ayat, saya juga 1 ayat. Ya, 1 ayat 1 ayat. Terus kemudian saya ditambah dan sebagainya. Bacaan itu akan direken menjadi bacaan ibadah. Kalau sekarang mungkin ya anakku sekalian, bacaan itu hanya bacaan yang pertambahan biasa. Tetapi ketika kemudian kalian membaca Al-Quran pada saat di malam Lailatul Qadar, bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan? Berapa besar pahalanya? Masya Allah, la quwata illa billah. 1 huruf saja akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Apalagi, nah, ayahanda, misalnya saya bilang ayah, gimana caranya? Saya nggak bisa baca Quran. Anakku sekalian, kalau tidak ada baca Quran dan kalian ingin membaca Quran, di dalam Al-Quran sudah ada juga bacaan Latinnya. Ya, kalau tidak bisa baca Al-Quran, sekarang kan nggak mungkin juga langsung belajar, bisa langsung baca Quran, kan begitu ya. Nah, belajar juga nggak apa-apa. Belum bisa baca. Yang penting ikro, anakku sekalian. Atau baca yang bisa dibaca. Ya, baca yang bisa dibaca. Biasanya kita nggak mungkin lah. Ada di antara kita yang tidak hafal Al-Fatihah sebagai umur Quran. Naudzubillah min dzalik, kalau dari kita ada yang tidak hafal Al-Fatihah. Minimal kalian hafal ya, ada Al-Ikhlas biasanya, Al-Falak, sama Anas. Kalau bahasa Sundanya orang bilangnya tuh Palakinas disebutnya tuh. Iya nggak Taufik? Biasanya bilangnya Palakinas tuh. Jangan lupa ya setiap mau tidur baca Palakinas. Itu orang tua saya selalu bilang tuh. Jangan lupa Palakinas. Jangan lupa. Masya Allah, la quwata illa billah. Anakku sekalian, sekali lagi, kalau kalian tidak bisa membaca pada malam Lailatul Qadar misalnya, baca dengan yang bisa dihafal. Ya. Minimal baca di dalam, ada huruf kan di situ kan, biasanya ada beberapa Al-Quran yang memang disebutkan Latinnya di bawahnya, ya. Baca. Kalau yang masih terbata-bata, nggak usah khawatir. Kalian akan mendapatkan dua pahala di situ. Yaitu dari keinginan dia membacanya, yang kedua dari keterbataannya. Dia memperlihatkan keseriusan dia untuk membaca Al-Quran. Masya Allah, la quwata illa billah. Itu membaca Al-Quran. Ya. Kemudian salat. Salat diperbanyak. Jadi ada misalnya tarawih gitu ya.
berhenti di yang kalau yang menganut 20 rakaat 3 witir ya berhenti di 20 rakaat, pulang. Berniat nanti malam ngewitirin gitu kan. Witirnya diperbanyak. Karena baginda Rasulullah SAW itu membuat witir itu ganjil kan itu kan. Ada 1 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 5 rakaat, ada yang 7 rakaat, ada yang 9 rakaat, bahkan ada yang 11 rakaat. Ya, beberapa riwayat itu baginda Rasulullah mengganjilkannya itu sholat witirnya itu ada yang 1 sampai dengan banyak begitu ya. Yang penting ganjil. Ini witir. Witir sendiri kan artinya ganjil. Ya, anakku sekalian. Nah, kalau yang 8 rakaat untuk tarawih gitu ya. Ya 3-nya berhenti di 8, pulang misalnya. Itu bisa dilakukan. Ya, dengan salat. Lalu kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Anakku sekalian, sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua, itu kan kalau tadi kan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh sendiri ya. Ya, yang melibatkan untuk sendiri sebetulnya ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dalam konteks ini adalah birrul walidain anakku sekalian. Ya, birrul walidain. Apa yang perlu dilakukan supaya kita membahagiakan kedua orang tua? Kita sendiri yang tahu tuh. Apa yang membuat orang tua kita bahagia? Maka lakukan kebaikan tersebut dengan sepenuh hati begitu karena Allah di malam-malam ganjil. Balik lagi ya. Bahasanya kalau malam Lailatul Qadar menurut para ulama itu, baginda Rasulullah juga menyampaikan itu pada hari-hari ganjil, pada malam-malam ganjil. Nah, sekarang memang kita didisputekan tuh. Didisputekan ada yang saumnya itu sejak hari Sabtu, ada yang saumnya sejak hari Ahad. Nggak usah khawatir anakku sekalian. Ya, saum hari Sabtu laksanakan di malam-malam ganjil menurut perhitungannya. Ya. Yang hari Ahad mulainya di malam-malam ganjil setelah hari Ahad. Artinya apa? Kalau sekarang untuk orang yang bersaum dimulai dari hari Sabtu, maka malam ini menurut para ulama juhud begitu ya kan kita nggak tahu Rasulullah saja ketika ketika ditanya begitu malam Lailatul Qadar akan terjadi di mana? Terus kemudian Jibril menjawab kan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kapan waktunya lagi? Di malam-malam ganjil. Nggak bisa. Tidak bisa disebutkan gitu. Baginda Rasulullah tidak menjawab dengan rinci seperti itu. Tetapi kemudian selalu akan ada tanda-tanda anakku sekalian. Seseorang yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ada tandanya. Salah satu yang paling utama itu adalah tandanya ya, ketika keesokan harinya semuanya tenang, yang ada di dalam benak kita bersih pikiran, yang ada di dalam benak kita itu hanya hal-hal yang baik, yang ada di dalam selanjutnya ibadah-ibadah itu bukan penurunan, tapi terus peningkatan. Nah, ketika kita menghadapi itu, ya maka kemudian masyaallah bila kemungkinan dia pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Saya sendiri menyatakan belum dapat saya malam Lailatul Qadar karena ibadahnya masih banyak bolong baca Quran, nggak setiap saat istiqomah tuh. Padahal kalau kita mau betul-betul mengikuti baginda Rasulullah SAW, tentu saja kita harus mengikuti 5 sifat itu. Sifat. Nah, kalau mau bisa hafal ya. Sifat Rasulullah. S-nya adalah siddiq. I-nya adalah istiqomah. Ya, F-nya itu adalah fatonah. A-nya itu adalah amanah. T-nya adalah tabligh. Kalau mau dihafal. Dihafal sifat itu baginda Rasulullah punya sifat. Yang benar kan siddiq, amanah, tabligh, fatonah, kan gitu kan? Yang biasanya urutannya begitu kan? Kalau kita mau menghafal, pakai nama sifat.
siddiq, istiqomah, fatonah, amanah, tabligh. Gitu ya. Anakku sekalian, tentu saja kita harus ke sana. Orang yang istiqomah, anakku sekalian, ini tanda-tanda bahwa dia mendapatkan juga Lailatul Qadar. Maksudnya istiqomah itu dia itu berada baik terus. Baik terus, tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah berpikiran suudzon gitu. Yang ada tuh hanya husnudzon saja, terus husnudzon. Dan husnudzon ini apalagi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kan, aku berdasarkan prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, maka pasti Allah akan baik. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lalu kalau hambaku berprasangka buruk, jangan langsung ngecap. Kalau berprasangka buruk, aku akan bersabar sampai kepada hambaku itu berbuat kebaikan. Masya Allah, la quwwata illa billah. Kesabaran Allah sangat luar biasa. Anakku sekalian, kalau kalian pernah berbuat maksiat, ya, maka beristighfarlah. Ya, kalau kalian berbuat maksiat, maka beristighfarlah. Kalau maksiatnya terlalu besar, durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar, anakku sekalian, maka bertobatlah. Memintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memintalah maaf kepada kedua orang tua kita. Kalian hari ini diminta untuk belajar di Universitas Juanda. Itu adalah amanah. Maka amanah yang perlu dijaga ini tentu saja harus dengan yang baik-baik, anakku sekalian. Ya, salah satu amanah yang perlu dilakukan adalah belajar baik-baik. Tuntut ilmu dengan baik. Bukan hanya sekedar anakku sekalian. Semua orang mempunyai 24 jam yang sama. Tetapi tentu kualitas dari 24 jam yang dimiliki itu pasti berbeda. Saya 24 jam punya, sama seperti kalian punya 24 jam. Tapi tentu saja kalian yang bisa lebih bermunajat kepada Allah dengan berbagai macam momentum kebaikan, itu akan lebih daripada saya. Ya. Nah, balik lagi anakku sekalian, salah satu yang perlu dilakukan di malam Lailatul Qadar kebaikan itu sekali lagi adalah birrul walidain. Maka untuk sampai kepada birrul walidain, cari kebahagiaan apa yang kemudian bisa diperoleh, bisa membuat orang tua kita bahagia. Ya, pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Maka berbahagialah bagi kalian yang masih mempunyai kedua orang tua. Karena dengan punya kedua orang tua, kalian masih punya dua pilar. Pilar untuk mengadu, pilar untuk berbagi kesah, berbagi segalanya. Ya. Bahkan ketika kita ketika kita punya dosa kepada kedua orang tua kita masih bisa minta maaf. Maka minimal anakku sekalian, kebaikan yang perlu kalian lakukan di malam untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, ya anakku sekalian, mintalah maaf dulu kepada orang tua, ya. Minta doa kepada mereka. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, orang tua kita terutama ibu, ya, terutama ibu yang masih punya ibu. Al jannatu tahta aqdami ummahati. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dulu saya masih kecil nih ceritanya. Ada dapat hadis Nabi ini, al jannatu tahta aqdami ummahati. Setelah itu saya langsung pulang, setelah pulang langsung ke ibu begitu. Saya biasa begini, kalau ibu itu selalu minta dipijiti. Ya. Saya langsung gak diminta, Bu. Dia kuyudi dipijitan. Nah, dipijit. Ketika dipijit kemudian kaki kan naik ke atas tuh. Dampal kakinya naik ke atas begini kan. Diciumin. Nyari surga. Masih kecil. Ya, masih kecil.
Nyari surga karena ya belum tahu gitu kan. Bu, mana surganya gitu kan, masalah la bilang. Almarhum ibu saya udah meninggal. Saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga sampai kepada ibunda saya yang sudah meninggal juga ya. Anakku sekalian, itu hanya kiasan. Maka yang diperlukan adalah salah satunya kebaikan, bantu apa yang bisa dibantu orang tua kita. Terutama ibu. Minimal anakku sekalian, tanpa pengetahuan mereka, misalnya bekas makan kita, ya, makan kita keluarga tuh. Anak laki-laki pada belajar nyuci piring kan? Belajar ya? Ya, Pak. Tanpa diminta anakku sekalian, cucilah piringnya. Ya, cuci piring. Salah satu yang bisa dilakukan. Satu piring, cuci piring. Atau misalnya lap-lap. Kan biasanya kan kalau udah maghrib tuh langsung tarawih kan biasanya. Setelah tarawih lupa tuh misalnya masih ada kotor dan sebagainya gitu ya. Setelah pulang tarawih capek. Biasanya orang tua juga ada juga yang capek juga tidur. Maka bersihkan yang bisa dibersihkan oleh kita. Sehingga segala macam sesuatu yang menuju ke kebaikan laksanakan. Anakku sekalian, satu lagi, ini sedikit saja ya supaya fokus kalian nanti berbuat kebaikannya begitu di bulan Ramadan ini, fokus begitu. Salah satu kebaikan yang perlu dilakukan oleh kalian adalah belajar. Ujian kemarin bisa kan? Insya Allah bisa ya. Itu belajar. Ya, belajar itu bisa mandiri, bisa bareng-bareng, tergantung. Belajar itu bisa dari siapa saja. Ya, anakku sekalian. Jadi yang paling penting adalah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu begini. Ketika kita melaksanakan segala sesuatu, kalau kita ingin semua hal yang terkait dengan apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah, maka niatkan segala sesuatu kebaikan itu karena Allah. Sekali lagi ya, niatkan segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan, kebaikan ya, kepada kedua orang tua, untuk diri kita, untuk adik kita misalnya, untuk kakak kita. Jalankan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya anakku sekalian itu pasti akan mendapatkan nilai kebaikan. Karena ketika semuanya dikerjakan karena Allah, Allah akan mencatat itu sebagai fisabilillah. Maka kalau sudah fisabilillah, Masya Allah la quwata illa billah, ganjarannya syahid kalaupun harus pupus. Ya. Itu anakku sekalian ya, sekali lagi saya ingin kalian fokus pada hal-hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Tadi dimulai dengan baca Quran, ya, sholat perbanyak, birrul walidain, bantu kedua orang tua dengan apa yang bisa kita lakukan, belajar dengan baik, dengan giat, ya, sehingga kita bisa cepat menyelesaikan. Anakku sekalian kan kemarin misalnya KHS ya, kartu hasil studi kita ketika disampaikan nilainya 4. Bunga tuh ininya orang tuanya. Pasti bunga tuh. Ya harus doakin ya. Tapi sudah kan? Pasti bunga, nah, pasti bahagia begitu. Pak nih 4 sadayana, Masya Allah. Kok 4 sih? Mestinya 10. Sanes Pak. Kalau di perkuliahan 4 itu paling tinggi. Nanti bisa disampaikan dengan ma'ruf tentu saja ya. Jangan mengajari ya. Memberi pengetahuannya jangan mengajari seolah-olah kita lebih tahu. Jangan ya kalau ada yang tidak mengetahui. Anakku sekalian, mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Semoga ini menjadi titipan siraman rohani yang kemudian bisa bermanfaat buat kalian, khususnya buat saya sendiri sebetulnya ya. Buat saya sendiri sebagai pengingat bahwa apa yang saya sampaikan belum tentu dilakukan oleh saya ya, tapi minimal itu menjadi bahan pengingat bagi saya bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan juga, seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang salah kata-kata itu hanya dari saya sebagai seorang manusia yang doif.
lalu yang benarnya tentu saja dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tutup, wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.